Oke, selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya Ibu Oni dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 12. Di bawah tema Panggilan Hidup sebagai Umat Allah dengan subtema Panggilan Karya atau Profesi. Baik, yang pertama kita pelajari arti panggilan hidup. Panggilan hidup merupakan dorongan dari dalam diri kita untuk berkarya sesuai rencana Tuhan dengan menggunakan karunia Tuhan yang ada dalam diri kita. Panggilan itu tidak perlu dicari, hanya perlu disingkapkan, karena panggilan itu ada di dalam diri kita sendiri. Setiap kita diciptakan secara unik dan khusus. Karena itu, kita memiliki panggilan hidupnya masing-masing. Jenis-jenis kerja manusia. Jadi di dalam ada 2 gambar yang ditampilkan. Yang pertama ya seorang dokter, kemudian gambar yang kedua ada biarawan-biarawati. Jadi kerja manusia itu tidak hanya satu, banyak profesi yang digeluti oleh manusia. Ada yang berprofesi sebagai dokter, ada yang bekerja sebagai biarawan-biarawati, ada juga yang bekerja sebagai guru atau pegawai-pegawai di kantor. Selanjutnya, kita akan mempelajari makna kerja. Jadi makna kerja ada 3. Yang pertama makna ekonomis, yang kedua makna sosiologis, lalu yang ketiga adalah makna antropologis. Seperti apa makna ekonomis dari kerja? Jadi makna ekonomis dari kerja yaitu kerja dipandang sebagai pengerahan tenaga untuk menghasilkan sesuatu yang diperlukan atau diinginkan oleh seseorang atau masyarakat. Lalu yang kedua, makna sosiologis. Jadi makna sosiologis kerja yaitu usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sekaligus untuk mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi tujuan orang bekerja itu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu yang ketiga, makna antropologis. Jadi makna antropologis dari kerja itu memungkinkan manusia untuk membina dan membentuk diri dan pribadinya. Selanjutnya, bagaimana kata kitab suci berkaitan dengan makna kerja? Pendasarannya ada dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 2 sampai 3. Kerja memiliki makna religius, di mana dalam teks tersebut Allah sebagai pencipta juga bekerja. Jadi dia bekerja selama 6 hari dan pada hari ke-7 dia beristirahat. Berkaitan dengan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahwa pada dasarnya Allah menyuruh manusia untuk bekerja. Lalu yang kedua, dunia dan makhluk-makhluk lainnya diserahkan oleh Allah kepada manusia untuk dikuasai, ditaklukkan, dan dipergunakan. Itu dipertegas lagi dalam teks Kejadian bab 1 ayat 28 sampai 30. Lalu poin yang ketiga, manusia menjadi wakil Allah di dunia. Lalu yang keempat, ia menjadi pengurus dan pekerja yang menyelenggarakan ciptaan Tuhan. Lalu yang kelima, dengan bekerja, manusia bukan saja dapat bekerja sama dengan Tuhan, tetapi juga dengan pekerja yang menyelenggarakan ciptaan Tuhan. Akhirnya, dengan bekerja, manusia bisa mendekatkan dirinya secara pribadi dengan Allah. Setiap orang bekerja pasti punya tujuan. Nah, seperti apa tujuan kerja? Tujuan kerja yang pertama, mencari nafkah. Orang mencari nafkah tentu saja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, memajukan teknik dan kebudayaan. Nilai yang dicapai lebih bersifat rohaniah. Lalu yang ketiga, menyempurnakan diri sendiri. Dengan bekerja,
manusia bisa lebih menyempurnakan dirinya sendiri. Antara doa dan kerja ini memiliki hubungan. Hubungan kerja dan doa. Ada sebuah pepatah yang mengatakan ora et labora, artinya berdoa dan bekerjalah. Doa dan kerja ada keterkaitan yang sangat erat. Semakin kita bekerja, maka seharusnya semakin kita berdoa. Karena yang pertama, jikalau kerja semakin banyak, ada bahaya orang semakin tenggelam dan terikat pada kerja. Maka doa sebagai refleksi atas kerja harus ditingkatkan pula, supaya kerja yang banyak tetap murni dalam segala aspek. Lalu yang kedua, jikalau kerja semakin banyak, tentu semakin dibutuhkan kekuatan dan dorongan. Doa sering bisa merupakan kekuatan bagi orang beriman. Doa dan kerja seharusnya merupakan ungkapan dan perwujudan iman seseorang. Nah, selanjutnya, apa pentingnya kerja dan istirahat? Manusia pada dasarnya mempunyai waktu untuk bekerja. Waktu itu tidak hanya dipakai untuk terus bekerja, tetapi ada waktunya untuk beristirahat. Kerja dan istirahat merupakan dua hal yang saling melengkapi. Karena manusia butuh istirahat, maka irama kerja perlu diperhatikan dengan baik. Contohnya, para petani, jadi pergantian hari dan pergantian musim menetapkan irama kerja dan istirahat bagi mereka. Kalau dalam dunia industri, orang biasanya kehilangan waktu beristirahat karena kerja di bawah perintah dan demi target produksi. Dalam Keluaran bab 20 ayat 10, Allah sendiri menegaskan bahwa 6 hari dimanfaatkan untuk bekerja, dan hari ketujuh manusia harus istirahat. Teks ini mau menegaskan 3 hal, yaitu yang pertama, kewajiban manusia untuk bekerja. Yang kedua, kewajiban manusia untuk beristirahat. Lalu yang ketiga, kewajiban melindungi mereka yang harus bekerja dalam ketergantungan. Lalu, apa aksi nyata? Yang pertama, kita bisa menunjukkan sikap hormat terhadap guru dan pegawai yang melayani peserta didik di sekolah. Yang kedua, menghormati orang tua yang dengan profesinya masing-masing, entah sebagai petani, pegawai, pedagang, dokter, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, menghormati imam dan biarawan-biarawati yang melayani kehidupan rohani. Sebagai penutup, yang pertama, berdoalah dan bekerja. Ora et labora. Yang kedua, hargailah setiap pekerjaan kita. Yang ketiga, beristirahatlah dan bekerja dan beristirahatlah. Terima kasih.